Tidak harus materi, dukungan moral dari keluarga terdekat bisa menjadi suplemen mujarab yang memompa semangat hidup pasien penderita sakit. Tapi bagaimana bila keduanya tidak didapat sama sekali seperti yang dialami Nunung Sri Mulat? Nunung meratap dan menangis di depan Denny Cagur karena anak-anaknya seolah hanya butuh uang Nunung tetapi tak pernah menanyakan kondisi kesehatan ibundanya. Berbanding terbalik dengan Nunung, Sony Septian justru mendapatkan perhatian ekstra dari King Faas, anak sambungnya. Tetapi mengapa perhatian dan doa tulus dari istri dan anak-anaknya sempat membuat Sony galau dan terpuruk? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan mengulas beda nasib Nunung dan Sony Septian saat diuji oleh penyakit. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sehat, Mi? Alhamdulillah, Le. Kangen gak suasana gini kumpul bareng, Mi? Itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini aja belum habis. Enggak, untuk ini. Buat Ibu. Buat Ibu. Kok baksonya kok kecil-kecil gak ada yang... Bu, bukan bakso yang kecil, Ibu yang gede ini. Jadinya berasa kecil. Pelawak juga manusia. Di depan kamera piawai mengundang tawa meski hatinya tengah nestapa. Di atas panggung tersenyum ceria, di belakang panggung bersimbah air mata. Di media sosial dan dunia maya nampak bahagia, tapi dalam kehidupan nyata bergelut dengan nelangsa. Sungguh dunia bak panggung sandiwara. Namun komedian Nunung Sri Mulat seolah tak betah lama-lama bersandiwara. Cukup sudah jaga image atau pencitraan karena lelah mengorbankan perasaan. Setelah sekian lama menutupi kehidupan pribadinya, Nunung pun belak-belakan tentang hubungannya yang buruk dengan anak-anaknya. Orang bilang katanya baper gitu ya. Mungkin kalau orang tua itu baperan tuh pasti akan mengalami, Ben. Umur-umur seperti saya tuh baperan ke keluarga ya. Aku tuh nggak mendapatkan apa ya, kok mereka nggak ada yang tahu ya, nanya kesehatanku ya, kok nggak ada yang itu ya, kok nggak ada yang gitu, nangis. Sekarang pun sebenarnya aku juga nggak minta apa-apa gitu. Nah itu mulai terasa aku terasa mulai baper, cengeng gitu. Itu yang nggak pernah aku rasakan. Aku tuh orang paling kuat sebetulnya dan betul. Itu pun aku nggak pernah mengeluh. Kalau aku bilang capek, paling aku ngomong sama suamiku. Kalau aku ngomong sama keluargaku, mereka bisa apa? Nggak mungkin gitu loh. Dan aku juga nggak minta uang, nggak memberatkan kalian. Cuman anak-anakku sendiri aja, kabar aja nggak pernah aku dapet gitu loh. Nah akhir-akhir ini kok gitu ya. Sekarang itu minta aku cuma tanya dia, Mas sehat apa-apa. Itu nggak aku dapat kok gini ya sekarang. Nah ini nih bingung juga nih. Karena setahu saya, ya saya sangat dekat ya sama keluarganya. Masih jalan, kemarin masih syuting sama suaminya, sama anaknya gitu kan. Karena yang saya tahu, hidup keluarganya itu ya mami semua yang nanggung. Kalau sampai gitu kan, mami ditinggal itu luar biasa gitu. Lagi-lagi saya tidak menonton langsung, jadi tidak bisa berani berkomentar. Tapi menurut saya apapun yang menjadi keputusan, apapun yang menjadi apa yang terjadi dalam keluarganya Mbak Nunung adalah sudah pasti menjadi hak dan tanggung jawabnya keluarga. Menjelang operasi katarak pada Rabu lalu, Nunung mengurai kisah getir hidupnya selama berjuang melawan penyakit kanker payudara dan ancaman kebutaan. Tak peduli dituding mengumbar aib keluarga, Nunung justru ingin satu Indonesia tahu bahwa anak kandung dan keluarga besarnya seolah tak peduli pada kondisi kesehatannya. Terlalu muluk mengharapkan dukungan material, dukungan moral yang Nunung harapkan pun tak didapat sama sekali. Lalu benarkah karena merasa ditelantarkan, Nunung memblokir nomor handphone anak-anak dan keluarga besarnya? Anak-anaknya. Anak-anak keluarga. Gak ada yang nanya kabar saya. Aku saking jengkelnya, aku blok semua keluarga besarku. Mungkin aku lagi jengkel. Tapi pada saat aku sholat, aku doa, ya Allah, aku ngambil jalan kayak gini nih, salah enggak ya Allah? Kalau aku salah, tegur aku. Kasih jalan keluar aku. Ya kalau kita sebagai, kalau saya kan bukan sebagai sahabat lagi ya, tapi dia sudah sebagai orang tua, panutan aja. Nah saya kepengen mami sehat karena ya
bukan bagaimana ya mami itu menjadi tulang punggung keluarga besarnya. Aku sih lihatnya kasihan sih, nggak tega juga. Kenapa gitu anak-anaknya nggak peduli itu sama ibunya. Ya seharusnya sih nggak kayak gitu ya. Nggak nyangka karena dari kitanya aja kan itu ibu kandung. Masa iya sih setega itu ke ibunya, apalagi ibunya lagi sakit. Tangis Nunung pun tak terbendung lagi. Ia berharap podcastnya di channel YouTube Wendy Cagur yang dirilis 4 hari lalu setidaknya mencetak viral hingga ditonton oleh anak-anak dan keluarga besarnya. Nunung sengaja menyindir lewat podcast karena orang-orang terdekatnya itu tak mempan disindir secara langsung. Dan yang membuat Nunung mengelus dada, anak-anaknya baru membuka komunikasi singkat dengan mengucapkan terima kasih jika Nunung mengirimkan bukti transferan uang ke rekening mereka. Sampai Nunung mengirimkan uang bulanan di bulan berikutnya, maka tak ada komunikasi di antara mereka. Sebagai ibu kandung, wajar jika Nunung meratap mengapa anak-anaknya hanya peduli pada uangnya, tapi seolah tak pernah peduli pada beban ekonomi dan ujian penyakit yang harus ditanggungnya. Andai tak ada Ian sambiran suaminya, Nunung merasa sebatang kara di Jakarta. Makanya di podcast satu-satunya ini aku lagi baru ngomong, mudah-mudahan mereka lihat. Ya mereka cuek aja, apalagi lihat sekarang aku mau operasi mata. Iya nggak ada yang gimana mah, iya nggak ada. Menurut Mami kenapa? Aku nggak ngerti. Sampai detik ini aku masih memberikan kebutuhan dia semua. Aku selesaikan semua kebutuhannya. Dia itu rumah udah aku siapin, fasilitas aku siapin, listrik aku yang bayar sampai sekian banyak listrik itu. Aku nggak pernah ngeluh. Aku tuh bahagia bisa membahagiakan dia. Komunikasi aku yang selalu nanyain mereka. Sampai ke makannya udah makan belum? Aku masih sempet tiap hari. Aku makan pakai apa? Kalau nggak suka, pengen makan apa? Walaupun jauh. Mereka sekarang WA. Sekarang aku kirim duit. Mereka aja dia bisa jawab, terima kasih mah, terima kasih bun. Masa ngomong bun sehat gitu aja berat. Ya menurut aku sih sebagai anak ya harusnya tuh lebih memperhatikan orang tuanya. Apalagi kan lagi sakit, apalagi tadi kan dapat Mbak Nunungnya masih baik untuk transfer anak-anaknya. Kalau kayak gitu sih harusnya lebih pedulilah ke ibunya. Ya seharusnya nggak kayak gitu ya. Sebagai anak sih harus tetap peduli sama ibunya, bagaimanapun ibunya harus tetap diperhatikan. Ya, Nunung pun maklum sejak menderita kanker payudara yang membuat tabungannya terkuras untuk biaya pengobatan, Nunung tak bisa jor-joran memanjakan anak-anak dan cucunya seperti dulu. Seperti diketahui saat berjaya di acara stripping, Nunung pernah menampung anak-anak, menantu dan cucunya di rumah kontrakannya di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Rumah kontrakan mewah itu seolah menjadi saksi bisu betapa royalnya Nunung terhadap darah dagingnya. Ia juga masih punya rumah mewah di Solo, kampung halamannya. Tapi kanker payudara yang mengharuskannya melakukan kemoterapi secara berkala plus biaya pengobatan lain yang tidak ditanggung asuransi membuat Nunung harus kehilangan sejumlah asetnya. Namun dalam keadaan sakit pun Nunung tetap mengais rezeki untuk menafkahi anak-anaknya yang sebenarnya sudah dewasa. Dengan honor podcast dan syuting non-stripping, Nunung tetap mengutamakan kebutuhan anak-anaknya. Bahkan saat dirinya harus operasi pengangkatan kemoport pada Agustus lalu, Nunung harus mengalah lantaran anak keduanya mendadak harus dioperasi. Tabungan yang dikumpulkan Nunung untuk operasi pengangkatan alat kemo yang ditanam di dadanya itu dialihkan untuk biaya operasi usus besar anaknya. Lagi dioperasi apa, Mami? Ngeluarin ini yang bekas kemo kemarin, masa ada alat yang masih tertanam di sini. Kalau dibiarinin? Ya mengganggu peredaran darah. Oh. Tapi hebat loh Mami Nunung, fight-nya luar biasa banget over the years. Sebelumnya kemarin mau operasi ya, udah siap, udah nabung gini. Tiba-tiba anakku di Solo ada kabar malam itu harus operasi besar. Oh, kenapa? Padahal mau wisuda S2. Udah operasi Mas. Akhirnya operasi duluan. Operasi udah. Dan sekarang kan kenapa nggak barengan? Ya maksudnya kan operasinya nggak sebelahan, omongan tuh mau ngambil ini kan nggak perlu sebelahan gitu, nggak perlu barengan. Kan dananya buat anak dulu Mas, harus ngalah dulu dong orang tuanya. Karena aku belum pernah menyusahkan mereka semuanya sama sekali. Boleh ditanya keluarga besarku. Itu aja aku diginiin, gimana nanti kalau aku udah nggak bisa apa-apa ya? Kalau aku masih diberi umur panjang terus aku nggak bisa apa-apa.
Terus aku datang tiba-tiba ke rumahnya, Pak, aku nggak ditendang. Ya, seperti itulah pengorbanan Nunung kepada anak-anaknya. Ibarat pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Nunung rela mengorbankan kesehatannya demi menyembuhkan penyakit anaknya. Namun, setelah anaknya selamat dari meja operasi dan kini berangsur-angsur sembuh, bukankah wajar jika Nunung mengharapkan dukungan moral dari anak-anaknya? Lupakan dulu biaya operasi pengangkatan kemoport yang cukup besar, karena Nunung baru mampu membiayai operasi katarak plus membeli lensa mata yang bagus yang tentu saja tidak ditanggung asuransi. Tapi setelah menjalani operasi, setelah menyindir anak-anak dan keluarga besarnya di podcast, Nunung tak juga mendapatkan perhatian dari mereka. Haruskah Nunung terus-menerus membayar perhatian anak-anak dan keluarga besarnya itu dengan uang? Maksud anak udah gede, anakku udah ada yang S2, ada yang udah berumah tangga, ada yang udah kuliah, udah selesai semua, udah pada kerja semua. Masa nggak ngerti sih, harus disuruh nanya kabar orang tuanya aja gitu. Yang saya lihat dia menjadi sebuah panutan ya, panutan untuk adik-adiknya, kakak-kakaknya, karena keponakan-keponakannya itu sama mami itu ya dekat semua, dari sekolah apapun ya itu mami gitu, ponakan-ponakannya semua ya melebihi daripada anak lah. Berita viral tentang Nunung diabaikan anak-anaknya auto menjadi perbincangan panas di kalangan selebriti. Mengapa Aziz Gagap, Tarsan, dan Augie Fantinus seolah tidak percaya Nunung ditelantarkan anak-anaknya? Benarkah menjelang operasi pengangkatan kemoport, Nunung khawatir penyakit kankernya kambuh lagi?